Selamat malam, Bang Hadi. Namanya kalau nggak salah Hadi Priyo Sujono Eskepnes ya. Ya Bang. Selamat malam. Oke, malam. Sebelum saya lanjut ke diskusi dengan Bang Hadi, saya mungkin sapa dulu nih kepada para perawat di seluruh Indonesia. Selamat malam, perawat sejawat seluruh Indonesia. Ketemu kembali di Neskape dalam episode yang kesekian kalinya. Malam ini kita menampilkan sosok yang luar biasa, seorang bapak yang kuat dalam perjuangan menegakkan pondasi hak-hak sebagai perawat. Dia adalah dari Pacitan, putra daerah. Baik teman-teman, sebelum berdiskusi panjang lebar, ini sangat menarik, luar biasa, karena saya ingin banyak menggali dari beliau bagaimana tentang organisasi yang sampai hari ini masih katanya berkecamuk. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen supaya kami selalu menampilkan informasi-informasi yang up to date mengenai perawat, baik eksternal maupun internal. Ya, oke teman-teman, sebelum kita berbicara pada substansi nanti yang kita bicarakan malam ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bang Hadi Priyo Sujono Eskepnes. Silahkan memperkenalkan diri sebelum saya gali informasi dari beliau. Monggo, Pak Hadi. Terima kasih Bang Gegen, dan juga selamat malam seluruh perawat se-Indonesia, teman-teman perawat di seluruh negara, pemirsa Neskape yang sangat berbahagia. Terima kasih. Jadi sebenarnya sudah beberapa kali saya ditawari Bang Gegen untuk bisa masuk ke sini, tapi karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan sehingga baru malam kali ini. Ya, saya seorang perawat. Saya jadi perawat sejak tahun 1987. Jadi saya ini adalah produk pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK). Oh iya, ya betul. Saya SPK Depkes Dr. Sutomo, Surabaya. Saya lulus tahun 87. Kemudian setelah lulus, saya bekerja di sebuah rumah sakit, di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Jombang. Di sana malang melintang selama 2 tahun di kamar operasi, di UGD, buka ICU. Bahkan selama 2 tahun itu sudah mewarnai, sehingga ketika saya dapat panggilan CPNS ke Pacitan, teman-teman di Mojowarno tidak rela. Jadi pengennya bersama aja. Tapi dengan berat hati saya harus berangkat karena panggilan negara. Saya ditempatkan di sebuah kabupaten kecil, Pacitan, Jawa Timur. Yang saya masuk di Pacitan, Jawa Timur 1989. Waktu itu bekerja di suatu puskesmas yang jauh terpencil tanpa listrik, Bang. Luar biasa. Jadi tanpa listrik itu saya alami hampir 2 tahun. Kemudian saya pindah lagi ke puskesmas yang agak kotaan dikit lah begitu. Di Pacitan saya berkarir di fungsional sampai akhirnya tahun 2018 naik ada tawaran untuk masuk jenjang struktural. Jadi saya sekarang ini tetap sebagai seorang perawat, tapi punya jabatan struktural di puskesmas, dan itu tetapi tetap sebagai jiwa perawat, saya di rumah juga masih praktek mandiri, sampai masih melayani pasien, menolong sesama, dan juga memberikan warna tentang kesehatan masyarakat di tempat kami. Oke, Bang Hadi, ini luar biasa tadi perjalanan karir ketika Bapak sekolah SPK tahun 87, lalu sekarang sudah punya gelar S1 nurse ya. Artinya itu juga
tidak dengan mudah diraih sebetulnya, seperti itu. Nah, lalu kiprah di organisasi sendiri bagaimana Bang Hadi di Perawat? Tentu kan Bapak kan sudah tahu betul perjalanan Bapak dari tahun 87, jadi bukan lagi produk baru, ini produk lama SPK. Nah, bagaimana di organisasi, apakah aktif di organisasi saat itu, di PPNI? Ya, saya memang lahir sebagai seorang perawat, jadi mencintai dunia keperawatan, dan itu sudah saya lakukan sejak saya lulus. Dan saya begitu masuk di Kabupaten Pacitan langsung aktif di organisasi di PPNI. Waktu itu saya setahun di Pacitan sudah jadi sekretaris DPK. Jadi setelah itu naik lagi oleh DPD, diberi kepercayaan untuk bertahun-tahun menjadi wakil ketua bidang Diklat waktu itu. Kemudian yang sekarang ini saya di organisasi adalah wakil ketua bidang hukum dan pemberdayaan politik, Bang Egen. DPD ya? Ya. DPD. Berarti di DPK juga lama dulu ya? Lama. Dulu di DPK lama. Membangun DPK mulai dari pertemuan hanya 3 orang. Jadi kayak orang nyari teman lah. Ayo kumpul begitu. Akhirnya mereka tadinya enggan. Aduh, nggak mau lah masuk PPNI, paling iuran sama Mbak Adi begitu. Saya sadarkan bahwa iuran inilah yang membiayai organisasi, inilah yang menjadi kita berada. Saya sampaikan seperti itu. Saya didukung oleh bahkan waktu itu dokter saya mendukung. Dia bilang, Adi, itu teman-teman perawat-perawat kumpulkan, kasih pencerahan. Nanti kalau perlu ada ilmu baru, saya sharing. Dokter kepala puskesmas saya bilang begitu. Dia minta untuk dikumpulkan. Akhirnya susah payah saya kumpulkan, saya yakinkan. Ya awalnya juga kayak pertemuan arisan, Bang. Kayak pertemuan arisan saja. Jadi jauh, harus nunggu temannya dan sebagainya. Tapi lama-lama akhirnya setelah era digitalisasi ini sudah lama sekali. Jadi kalau orang boleh melihat saya ini di Pacitan sudah dianggap senior lah. Ketika teman-teman belum berpendidikan menengah dan tinggi, saya sudah di sana. Jadi kan ada program jauh di Pacitan, saya lah guru mereka. Siapapun perawat di Pacitan, ketika kuliah pasti saya mendampingi. Baik mereka di D3 maupun mereka ke S1 itu saya di sana. Dan saya selalu memberikan bantuan saya dan juga tenaga saya untuk teman-teman itu, Bang. Apa kesulitannya teman-teman masuk organisasi saat itu? Padahal kan harus persyaratannya kan harus terregistrasi saat itu. Ya, betul. Jadi begini, memang pencerahan tentang organisasi PPNI apalagi di daerah perifer ya. Pacitan itu kan termasuk daerah terbelakang waktu itu. Dari Surabaya jauh sekali. Belum ada tol itu jauh sekali. 7 jam perjalanan. Jadi kalau kita mau ada pertemuan di DPW, udah pasti menginap itu. Dari situlah teman-teman belum merasa membutuhkan terhadap organisasi. Jadi beliau berpikiran begini, jadi perawat udahlah, nggak usah berorganisasi, nggak apa-apa. Toh nggak ada yang tanya, kamu anggota PPNI apa enggak? Pak, terutama pasien bilang bahwa ini Pak Menteri ini anggota apa enggak ada. Dari karena mereka berada di zona nyaman, sehingga waktu itu kita sulit sekali menyadarkan kebutuhan tentang organisasi. Kemudian saat itulah ada keinginan saya untuk menambah keilmuan, Bang. Jadi akhirnya saya masuk di Fakultas Hukum sampai lulus.
sarjana hukum, itu menurut saya luar biasa sekali. Karena waktu itu tidak ada perawat yang pengen masuk di hukum. Kalau di Jakarta abang udah malah melintang. Luar biasa sekali. Saya masuk ke sana, saya bedah bahwa banyak peraturan. Saya berikan pencerahan. Saya keliling tiap DPK, Bang. Jadi saya minta kepada ketua DPD, Pak kasih surat tugas ke saya untuk keliling ke DPK. Saya ingin mereka paham tentang Permenkes atau apapun yang tentang keperawatan. Saya keliling sampai ya, inilah. Sekarang udah lumayan, teman-teman DPD sudah semua ber-STR semua. Mereka juga sudah punya SIPP semua, yang praktek ya punya SIPP, sehingga kalau sekarang mereka rajin bayar iuran itu penting. Dia bilang bahwa virtual account ya apapun yang terjadi di pusat, yang penting kita bayar begitu. Taat berarti ya, taat ya. Aktif, ya. Nah, tadi ada satu statement yang sangat menarik ketika Bang Hadi berbicara bahwa sejarah bagaimana di Pacitan memberikan satu pemahaman terhadap teman-teman pentingnya organisasi profesi, karena iuran itu kan menjadi penting untuk roda organisasi, karena kan organisasi kan salah satunya yang memberikan lisensi kepada perawat. Nah, sebetulnya kalau lihat dari aspek hanya bare iuran, lalu ternyata anggota tidak merasakan, wis lah nggak apa-apa lah, ngapain ikut organisasi seperti itu. Nah, untuk membangun kesadaran itu kan susah. Sementara dampak atau efek sampingnya terhadap organisasi kan mungkin bagi di daerah tidak terlalu terasa gitu. Nah, apakah ada pengalaman tersendiri di Pacitan mengenai penyadaran? Kalau sesungguhnya kalau kita mau jujur juga sebetulnya kan ya kita nggak bisa menutupin, hanya iuran saja sebetulnya kalau kita lihat. Betul nggak? Ya, gini Bang. Jadi setelah kita lakukan sosialisasi, jadi sosialisasi ke DPK, yang intinya mereka sebetulnya sangat ingin dapat banyak pencerahan begitu. Akhirnya kita sampaikan ke sana, masuk juga keliling ke DPK, ada yang betul-betul di pucuk gunung. Mereka pertemuan, akhirnya mereka bisa rutin pertemuan sebelum pandemi ini ya. Jadi, bicara ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi hampir kita 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita datang ke DPK itu. Oh iya. Jadi itulah saat-saat kita membangun bahwa kesadaran tentang berorganisasi. Walaupun saya bukan wakil ketua bidang organisasi, tapi karena saya sering turun, jadi ya apapun permasalahan tentang organisasi kita sampaikan. Dan mereka antusias sekali bahwa ini PPNI yang baru katanya. PPNI sekarang beda dengan yang dulu. Jadi PPNI yang kita bawa ini di bawah pimpinan Ketua DPD Pak Abah Haji Rahmadi itu sangat mobile dan juga care terhadap teman-teman. Jadi teman-teman misalnya yang bagi perawat baru, Pak saya mau ngurus STR, bagaimana? Ada Pak Suito, Pak Sekretaris yang membimbing. Oh begini, kamu harus begini, kamu cari ini dan sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa bayar iuran tuh, saya dapat sesuatu dari organisasi, bukan hanya tarik iuran aja, tidak ada apa-apa. Ternyata pembinaan ada, pendampingan juga ada begitu. Dan sampai sekarang memang untuk teman-teman yang praktek mandiri memang ya tetap selalu kita upayakan untuk praktek mandiri yang aman lah, saya sampaikan gitu, aman dan juga tetap selalu pada jalurnya, jadi jangan sampai hak-hak orang lain, hak profesi lain terabaikan dan terlanggar oleh teman-teman.